Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bertema Allah mengasihi. Yang saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16, lalu 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Di situ tertulis Yohanes, seharusnya 1 Yohanes ya. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 16 yang saya yakin semua sudah menghafalnya ya. Ayat yang terkenal yang dari kecil sudah jadi ayat hafalan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Sambil saya bacakan, saya harap kita semua merenungkannya ayat per ayat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dari perintah ini kita terima dari Dia. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu awal saya melihat jadwal saya, lalu lihat temanya Allah mengasihi. Langsung saya berat dan saya langsung pikir, aduh, kenapa harus tema ini lagi? Sebab saya langsung begitu melihat tema ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak bisa rasanya membawakan bagian ini. Semua orang sudah tahu bahwa Allah mengasihi.
Semua orang sejak kita menjadi orang Kristen, sejak kita mengenal Allah, tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Lalu apalagi yang harus disampaikan? Kita menjadi orang Kristen dan DNA kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi. Bukan hanya itu saja. Kalau saya ingat, sepanjang saya menjadi hamba Tuhan, saya sudah 3 kali dengan ini membawakan tema ini. Pertama sekali saya naik mimbar, masih studi di saat, dan waktu itu setiap kita sebagai mahasiswa harus naik mimbar. Pertama saya berkhotbah di chapel saat yang mengerikan itu, saya membawakan tema tentang kasih. 1 Korintus pasal 13. Dengan gemetar, saya sangat gemetar waktu itu, bukan hanya karena demam panggung, tetapi karena saya tahu bahwa mengasihi itu begitu susah, begitu sulit. Yang kedua, sepanjang yang saya ingat, saya berkhotbah di tempat ini 3 April 2022. Hampir 3 tahun lalu. Saya membawakan tema tentang kasih juga. Yohanes pasal 13, perintah yang baru. Ketika saya selesai berkhotbah, saat itu saya ingat sekali, waktu itu selesai COVID, jemaat masih mulai membiasakan untuk datang beribadah. Saya turun dari mimbar, lalu ada satu jemaat yang bilang sama saya, Bu Kesya, mengasihi seperti itu mustahil dilakukan oleh manusia. Kita tidak mungkin rasanya bisa mengasihi seperti yang diminta oleh Allah. Mengasihi dengan kasih Kristus. Ketika saya mendengar itu, saya tertegun sebentar. Lalu saya bilang, ya, kita tidak mungkin bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Sampai saat ini, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya sangat gemetar karena apa? Saya juga tahu siapa saya. Saya belum bisa mengasihi orang di sekeliling saya dengan kasih Kristus. Tapi tema ini harus disampaikan. Kita harus tetap belajar sekalipun rasanya sulit. Allah menginginkan kita untuk mengasihi. Dan itu artinya kita tetap harus belajar. Saudara, dalam surat Yohanes yang pertama ini, kita lihat sebenarnya surat Yohanes ini menekankan tentang kasih ini, bahkan sampai 3 kali ditulis oleh Yohanes. Pasal 2 ayat 7 sampai 17, Yohanes menjelaskan tentang perintah mengasihi sebagai perintah baru. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai 18. Kasih adalah tanda hidup baru, tanda kita sebagai anak-anak Allah. Lalu di pasal keempat ini, yang ketiga kali, Yohanes menulis bahwa Allah adalah kasih. Dan di dalam perikop yang telah kita baca dan kemudian kita akan renungkan sama-sama, Yohanes menulis bahwa Allah adalah kasih itu sampai 2 kali. Di dalam ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-16b, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah pada hakikatnya adalah kasih. Atribut Allah atau sifat Allah ini adalah kasih. Selain memang ada sifat yang lain, tetapi atribut ini sangat kita pahami. Allah adalah kasih. Dan kasihnya itu tidak bergantung pada orang yang dikasihinya.
tidak tergantung pada kita. Kalau kita baik, kita selalu taat, kita menyenangkan Allah, Allah mengasihi. Kalau kita tidak bisa taat, kita melanggar perintah Allah, kita menolak Allah, Allah tetap mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah sudah mengasihi kita sejak dari awalnya. Waktu kita belum berdosa, waktu manusia belum berdosa, Allah mengasihi. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi. Dia tidak membuang Adam dan Hawa begitu saja, membiarkannya mati lalu menciptakan sesuatu yang baru. Tidak. Allah tetap mengasihi. Kasih yang ajaib. Kasih yang tidak masuk akal bagi kita. Allah mengasihi kita sekalipun kita sudah menolak Dia. Allah tetap mengasihi kita sekalipun kita tidak mau menjadi anaknya. Ketika kita masih memberontak, kita menolak, Dia tetap mengasihi. Allah sudah merencanakan untuk menyelamatkan manusia, mengorbankan anaknya ketika kita masih memberontak. Lalu apa yang ditunjukkannya ketika Dia mengasihi? Dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya menggantikan kita, menggantikan hukuman yang harus kita terima, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kita bebas dari hukuman kekal itu karena Kristus telah menggantikannya di atas kayu salib. Itulah yang akan kita peringati beberapa minggu kemudian. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, itu bukan sesuatu hal yang mudah juga buat Dia. Sekalipun Dia adalah Allah yang maha kuasa, tetapi menghadapi salib itu bukan sesuatu yang mudah. Tuhan Yesus bergumul sekali ketika Dia akan naik ke kayu salib. Lukas mencatatnya di malam ketika Dia hendak naik ke kayu salib, Dia berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus minta sama Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu dari. Tetapi dengan kerendahan hati kemudian Tuhan Yesus mengatakan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Pergumulan itu begitu luar biasa. Tuhan Yesus begitu menyadari bahwa apa yang dihadapinya untuk menanggung dosa manusia itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Lukas kemudian mengatakan bahkan keringatnya pun ketika Dia berdoa, Dia berkeringat dan keringat itu seperti tetes darah yang jatuh ke tanah. Dan itu dimungkinkan ketika seseorang sangat-sangat stres. Dan bukan hanya itu, Lukas juga mencatat bahwa malaikat dari surga sampai turun untuk bersama dengan Dia, bergumul dengan Dia. Dan karena pengorbanan Kristuslah, maka kita terluput dari hukuman kekal dan memperoleh kehidupan kekal, yaitu kehidupan bersama dengan Allah selamanya. Tapi mungkin kita mendengar itu sudah biasa. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, yang kita lihat adalah kehidupan kita saat ini. Kalau Allah mengasihi kita dengan begitu luar biasa, lalu mengapa hidup saya saat ini begitu penuh penderitaan, begitu susah? Saudara, ada banyak penderitaan yang dialami oleh anak-anak Allah. Tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami banyak penderitaan. Petrus, Paulus, tokoh-tokoh Alkitab yang sangat menderita pada akhir hidupnya. Saudara, di awal bulan Maret ini kami semua alumni dari Seminari Alkitab Asia Tenggara sangat-sangat
kehilangan seorang dosen kami. Dosen kami, Ibu Ati, itu menderita pada akhir hidupnya karena satu penyakit. Di satu sisi ketika saya mendengar bahwa Ibu Ati sudah dipanggil Tuhan, satu sisi saya mengatakan, Bu Ati sudah selesai menyelesaikan pertandingannya dan lepas dari semua penderitaan. Tetapi di satu sisi ada pertanyaan besar yang saya tanya kepada Tuhan. Mengapa? Ibu Ati yang sangat kami kasihi ini adalah seorang dosen yang begitu baik kepada semua orang. Sampai ketika saya bersama-sama dengan Bu Ati, saya bilang, kenapa Bu Ati bisa tetap mengasihi orang yang seperti itu? Dia hanya tersenyum dan tetap mengasihi apapun orang itu, bagaimanapun orang itu. Lalu bukan hanya itu, dia begitu gigih memberitakan Injil. Setiap minggu, selama dia sehat ketika saya tahu. Biasanya dia pergi dari satu kota, lalu minggu depannya pergi lagi. Sampai kadang-kadang dia bilang, koper aja belum sempat dibuka. Nah, begitu giat melayani Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan pada akhir hidupnya dia harus begitu menderita? Saya mendengar awal tahun ini keadaannya sudah semakin drop. Saya hanya mendengar karena saya juga tidak sempat menengoknya. Bukan hanya tidak sempat karena memang waktu itu kondisi saya dari awal tahun terus-menerus batuk dan pilek sehingga saya tidak mungkin untuk menengoknya. Tetapi di lain pihak saya juga memang agak tidak mau untuk menengoknya. Saya tidak mau melihat Ibu Ati yang kami kasihi itu dalam keadaan sakit, mengerang kesakitan dan semakin lemah. Saya hanya mau mempunyai kenangan bahwa Bu Ati sehat, ceria, dan dengan kekuatannya bisa pergi dari satu kota ke kota lain. Tetapi pada masa-masa kedukaan itu, saya mengikutinya baik lewat Zoom atau waktu pemakamannya. Satu hal yang terus saya pertanyakan, mengapa Tuhan? Tidak tahukah Tuhan bahwa dia begitu mengasihi engkau? Tapi mengapa? Mengapa dia harus menderita seperti itu? Tetapi saya yakin Ati sendiri tidak pernah mempertanyakan itu. Saya ingat sekali ketika saya masih tingkat 1 lalu belajar teologi sistematika dari Ati. Di kelas itu ketika saya masih penuh dengan pertanyaan kepada Tuhan. Saya mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan memberi hidup saya seperti itu? Lalu mata kuliah waktu itu tentang Allah, Ibu Ati mengajar, saya masih ingat sekali Ibu Ati mengatakan begini, memangnya siapa kamu sehingga kamu mempertanyakan Allah? Walaupun Ibu Ati tidak tahu pertanyaan saya, pergumulan saya, tapi kata-kata itu sungguh sangat mengena pada saya. Siapa saya? Kenapa saya sampai harus mempertanyakan kepada Tuhan? Dan satu hal lagi yang saya yakin sekali bahwa Ibu Ati tidak akan mempertanyakan Tuhan kenapa akhir hidupnya seperti itu. Di dalam salah satu lagu yang diciptakannya, saya tidak akan menyanyikannya karena saya jelas tidak bisa menyanyi dan memang lagu ini agak susah ya, sehingga jarang dinyanyikan, tidak seperti lagu lain yang terkenal yang dari Ibu Ati. He is there and he is not silent. Saya hanya akan bacakan liriknya. Di dalam lagu itu dikatakan, saat ku tak melihat yang lumpuh berjalan. Saat ku tak mendengar yang buta dicelikan. Saat ku tak mencium harum bunga mawar. Ku tak akan bertanya, Tuhan di mana? Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Di tengah angin sepoi, di tengah topan ganas, Tuhan di sana. Apapun yang kulihat,
apapun yang kudengar, ku takkan bertanya, Tuhan di mana? Saudara, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan ada di setiap saat di dalam hidup kita. Sakit, susah, berkelimpahan, kekurangan, Tuhan ada di dalam hidup anak-anak. Bukan berarti hidup kita penuh penderitaan, maka Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati, menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka apalagi yang tidak Dia berikan untuk kita. Kalau kemudian kita masih mengalami penderitaan di dalam hidup kita, di dunia ini, sekalipun kita sudah jadi anak Tuhan, sekalipun kita sudah melayani Dia dengan sungguh-sungguh, itu terjadi karena konsekuensi dosa. Konsekuensi dari dunia yang sudah rusak karena ketidaktaatan manusia. Pemahaman kita tentang kasih Allah seringkali memang sangat dangkal. Kita seringkali seperti anak kecil yang merasa sangat dikasihi kalau semua yang diinginkannya dipenuhi Tuhan. Anak kecil akan senang sekali bilang bahwa mamanya baik, orang tuanya baik, kalau semua yang diinginkannya diperbolehkan. Mamanya memperbolehkan dia melakukan apa saja, mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Maka mamanya mengasihi dia. Mau makan Indomie setiap saat? Boleh. Mau main HP setiap saat? Silahkan. Mau rebahan setiap saat? Silahkan. Suka-suka kamu. Kalau kamu senang, lakukan. Dia pasti bilang, mama saya sangat baik. Tidak pernah ngomel-ngomel, tidak seperti mama yang lain. Karena semua boleh. Tapi betulkah mama yang seperti itu adalah mama yang mengasihi anaknya? Jangan-jangan karena mamanya gak mau pusing, gak mau capek-capek melarang, gak mau capek-capek mendisiplin. Mendisiplin itu sangat-sangat sulit, perlu kerja keras. Harus terus-menerus konsisten dan harus siap untuk dibenci. Nah karena gak mau ya udah bolehkan aja semua. Apakah kasih memang seperti itu? Tapi saya rasa bukan hanya anak kecil saja yang punya konsep bahwa mengasihi itu harus seperti itu. Saya di tempat pelayanan saya di SAPPI itu ada satu karyawan yang bekerja di dapur. Yang selalu bilang kepada saya, Bu Kesia baik, Bu Kesia mengasihi saya. Kalau ketika saya memenuhi apa yang dimintanya. Misalnya dia gak punya pulsa, datang kepada saya, Bu isiin dong, nanti akhir bulan saya balikin. Saya kasih, awal-awal saya kasih, langsung pikir tuh 60.000, ya 50.000 lah paling ini saya kasih. Lalu satu kali saya lihat hari itu panas sekali dan dia istirahat siang, dia keluar, lalu pulangnya bawa es krim. Bukan hanya satu untuk dia bagi teman-temannya ke es krim. Semua senang dong ditraktir, termasuk saya juga dapat. Ya bilang, karena Bu Kesia baik, saya kasih es krim. Oh terima kasih, saya bilang. Saya makan, tapi saya agak bertanya ya, kok dia punya uang ya? Jadi saya tanya, kamu memang masih ada uang? Ini udah tengah-tengah bulan. Terus dia bilang, Bu Kesia gak usah tahu rahasia dapur saya. Pokoknya ini ada es krim, makan aja. Dah, jadi saya makan, lalu malamnya dia datang ke saya, lalu mulai merengek-rengek. Bu, isiin dong pulsa, uang saya habis. Hidup saya hampa kalau nggak ada kuota. Lah, terus saya bilang, loh tadi kamu bagi-bagi es krim. Bukannya kamu punya uang? Iya, tadi ada. Jadi saya beliin es krim buat teman-teman saya. Karena saya haus, saya juga sayang sama teman-teman saya. Jadi saya beliin. Saya saat itu jengkel sekali, lalu saya bilang, enggak. Hidupmu hampa itu urusanmu kalau nggak punya pulsa. Saya nggak mau kasih kamu karena kamu kebiasaan. Nggak bisa belajar mengelola uang.
Wah, dia marah lalu ngerengek-rengek terus. Tolong dong, karena dia hanya berani ke saya ya. Dia bilang malu kalau ke yang lain katanya. Rupanya punya gengsi juga ya, karena nggak punya uang jadi dia hanya berani ke saya. Lalu dia merengek-rengek terus. Lalu keluar kata dia, oke sih gitu, sekarang nggak sayang lagi sama saya. Saya agak tertegun juga, kok gitu ya konsepnya. Kalau diberi, dipenuhi keinginannya berarti sayang. Tapi saya diam, pokoknya enggak, kamu tidak belajar, saya bilang. Udah berkali-kali kan, saya bilang. Sekali ini aja, gak usah omelin saya, langsung kayak isiin pulsa katanya gitu. Tapi saya tetap enggak. Lalu dia pergi malam itu, sampai akhir minggu itu dia gak mau nyapa saya. Karena keinginannya tidak dipenuhi. Minggu depannya ketika bertemu dengan saya, dia langsung ketemu, lalu dia bilang, Bu Kesya nggak sayang lagi sama saya. Kayak sayangnya hanya sama orang lain. Lalu saya bilang, gara-gara pulsa kamu bilang nggak sayang. Tapi tetap saya nggak mau kan. Oh, dia tetap marah. Dia bilang, hidup saya nggak hampa, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Tahu nggak, masak di dapur itu kita perlu segala macam. Dia berusaha membujuk saya. Tapi saya ya memberi kepada dia. Lalu saya tertegur dengan sikap dia. Kalimat dia, gak sayang lagi karena gak memberi. Bukankah kita juga kepada Tuhan seperti itu? Ketika kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, yang menurut kita itu baik, bisa menolong hidup kita. Tapi ternyata Tuhan tidak memberi. Kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan tidak sayang lagi. Tuhan tidak mengasihi saya. Memaksa-maksa Tuhan kalau bisa. Tuhan kan tahu saya perlu. Kan Tuhan mengasihi saya. Kenapa tidak memberi? Bukankah itu sikap kita? Bukankah kita seperti anak kecil? Seperti yang orang tadi yang menganggap bahwa mengasihi berarti memberi semua yang kita inginkan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Apapun keadaan kita. Kasih Allah adalah memberi untuk kebaikan kita. Bukan untuk menyenangkan kita. Tuhan bukan seperti people pleasure yang ingin menyenangkan banyak orang. Ingin diakui. Tidak. Tuhan mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Jadi dia memberi untuk kebaikan manusia. Hanya kitanya, kadang-kadang kitanya yang tidak tahu apa yang terbaik untuk kita sendiri. Makanya Tuhan memberi anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Itu adalah masalah utama kita di dunia ini. Memang penyakit, tidak punya uang, kesusahan yang lain, ketidakmampuan, itu juga masalah kita. Tetapi bukan masalah utama. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk kehidupan kekal kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu hidup kita saat ini. Dia ada. Dia ada bersama dengan kita. Apapun keadaan kita. Dan kasih Allah cukup untuk kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang 7, pasal 4 ayat yang ke-7 ini, perikop tentang Allah adalah kasih. Yohanes memulai perikop ini, perikop tentang Allah adalah kasih dengan langsung mengajak semua jemaatnya untuk saling mengasihi. Karena kasih berasal dari Allah. Dan karena itu setiap yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih, maka kita harus mengasihi sesama kita. Dikatakan bahwa kasih berasal dari Allah. Sumber kasih kita adalah Allah yang maha kasih. Dan Allah adalah Bapa kita. Maka kita sebagai anak-anaknya
harus memiliki sifat Allah ini. Lahir dari Allah, kita adalah anak Allah. Bukan hanya lahir dari Allah, tapi kita juga mengenal Allah. Punya pengetahuan tentang Allah, pengetahuan teologi. Itu maka kita harus saling mengasihi. Yohanes hendak menunjukkan bahwa teologi itu seharusnya disertai dengan kehidupan sosial yang sesuai dengan teologinya. Ketika seseorang mengenal Allah, karena ia belajar tentang Allah dan ia harus mengalami Allah, maka seharusnya ia pun mau dan memilih untuk mengasihi sesamanya. Kalau mungkin Yohanes jadi gembala kita saat ini, mungkin dia mengatakan kepada kita, mengajar kepada kita untuk kita semakin belajar tentang Allah. Mungkin kita disuruh belajar di STUJK, tetapi semakin kita belajar, semakin kita punya pengetahuan tentang Allah, harusnya kita semakin mengasihi sesama manusia. Kita adalah anak Allah yang seharusnya memiliki sifat dari Bapa kita, yaitu kasih. Semakin kita mengalami kasih Allah, semakin kita menyadari bahwa kita sesungguhnya tidak layak menerima kasih Bapa itu. Maka kita sudah seharusnya lah kita juga semakin berterima kasih kepada Allah dengan cara mengasihinya. Lalu bagaimana cara kita mengasihinya? Mengasihi Allah harusnya diwujudkan dengan mengasihi sesama kita. Karena kita anak Allah, karena kita mengenal Allah, maka kita harus mengasihi sesama kita. Allah yang kita sembah, Allah yang adalah Bapa kita, itu adalah Allah Roh. Dia tidak kelihatan, tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah. Tapi kalau kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia, maka orang akan melihat Allah di dalam kita. Perbuatan yang penuh kasih kepada sesama kita itulah yang akan dilihat orang di sekitar kita. Kita tidak bisa bilang saya mengasihi Allah. Saya ibadah kok setiap hari Minggu. Saya berdoa setiap hari. Tapi saya tidak mau berbicara dengan teman saya yang telah menyakiti saya. Yang telah menghina saya. Yang telah merugikan saya. Maka orang tidak melihat bahwa kita mengasihi Allah. Orang tidak melihat bahwa Allah ada di dalam kita. Kasih yang bagaimana? Dengan kasih yang bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Kasih sebagai anak Allah itu bukan hanya sekedar perasaan. Kasih adalah pilihan dan perbuatan. Bukan hanya saya mengasihi karena dia baik sekali sama saya. Sudah memberi banyak kepada saya. Saya harus mengasihi dia. Bukan, itu bukan kasih. Itu namanya balas budi. Tapi bukan juga karena orang itu menyenangkan, orang itu cakep, orang itu lovable. Ada kan orang yang memang sifatnya itu sangat menyenangkan sehingga mudah sekali dikasih. Sehingga kita pun mengasihi dia. Itu bukan kasih. Kasih bukan hanya perasaan. Kasih adalah pilihan kita dan nyata di dalam perbuatan kita. Paulus menjelaskan tentang kasih itu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mencari keuntungan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, serta sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Kasih bukan soal suka atau tidak suka dengan seseorang, tapi kasih adalah pilihan kita untuk mentaati perintah Tuhan, untuk mengikut sifat dari Bapa kita. Kasih juga bukan soal memberi yang diinginkan oleh orang yang kita kasih. Kasih itu adalah memberi untuk kebaikan orang.
Di dalamnya ada mendidik, mendisiplin, harus mengerti apa yang terbaik, apa yang untuk kebaikan orang itu. Itulah kasih. Kasih bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang yang kita kasih. Kalau kita mau mudahnya mau bisa dibilang oh kita orang yang mengasihi, ya udah beri aja, orang minta apa aja beri. Tapi itu bukan kasih. Kasih itu memberi untuk kebaikan orang. Di dalam pasal ini, Yohanes mendefinisikan kasih di ayat 8. Di dalam kasih, di ayat 8, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mengapa Yohanes menunjukkan kasih itu lawannya adalah ketakutan? Kenapa tidak kebencian? Biasanya kita kalau tidak mengasihi ya berarti membenci. Tapi Yohanes menunjukkan kebalikan dari kasih adalah ketakutan. Apa maksud Yohanes di dalam ayat ini? Saudara, adakah di antara kita yang bisa bilang bahwa kita tidak punya ketakutan? Ketakutan akan masa depan yang penuh ketidakpastian saat ini. Ketakutan akan ekonomi yang semakin sulit. Beberapa minggu lalu kita dikejutkan dengan hanya beberapa menit bursa saham ditutup. Semua teman-teman saya waktu itu juga pada ribut. Sekalipun kita bukan ahli ekonomi, tapi semua bilang, wih mengerikan sekali ekonomi saat ini, bursa saham tutup. Terus saya bilang, terus apa hubungannya dengan kita? Kenapa kita harus panik? Kenapa kita harus khawatir? Loh, Bu Kisya nggak tahu. Itu artinya semua akan jadi sulit. Semua jadi ahli ekonomi pada saat itu. Kita takut. Ada banyak ketakutan di dunia kita. Ketika orang-orang yang kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan emosi kita, lalu ternyata orang itu cuek sama kita, tidak peduli sama kita. Kita bisa takut. Kita tidak berarti lagi ya. Saya tidak ada lagi artinya di depan orang itu. Ada banyak hal yang kita takutkan. Tetapi ketika kita percaya bahwa kasih Allah sempurna kepada kita, maka kita tidak perlu takut lagi akan semua hal itu. Allah begitu mengasihi kita. Bahkan anaknya sudah diberikan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Mengapa kita perlu takut lagi akan masa depan kita? Mengapa kita perlu takut lagi ketika kita dianggap ditinggalkan dan diabaikan? Ada yang mengatakan bahwa the world driven by fear. Dunia ini digerakkan oleh ketakutan. Mengapa saya mentaati lampu merah? Karena saya takut ditilang. Mengapa saya rajin belajar? Karena takut nilai saya jelek. Karena saya takut dinilai orang bodoh. Mengapa saya rajin ke gereja di hari Minggu? Karena takut dihukum. Nanti Tuhan tidak memberkati saya lagi. Mengapa saya mau memberi persembahan? Karena takut nanti di surga saya nggak punya apa-apa. Jadi saya memberi sekarang itu sedang invest untuk nanti di surga. Saudara, Tuhan tidak mau kita digerakkan oleh ketakutan-ketakutan itu. Allah mau kita melakukan segala sesuatunya karena kasih, karena mengasihi Dia. Saya mau taat peraturan karena saya mengasihi Allah. Saya mau rajin ke gereja, rajin belajar karena saya mengasihi Allah. Karena saya mengasihi Allah lah, maka saya mau memberi persembahan. Semua yang saya lakukan itu karena saya mengasihi Allah. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika 3 tahun lalu jemaat itu mengatakan bahwa kasih yang seperti Allah mengasihi kita itu tidak mungkin kita lakukan.
Kita tidak bisa mengasihi sesempurna itu. Betul. Hal itu tidak mungkin. Bahkan sampai saat ini, ketika saya mempersiapkan khotbah ini pun, saya menyadari, saya berulang kali bilang sama Tuhan, kalau boleh lewatlah hari Minggu itu. Kemarin dengan banyak alasan saya sebenarnya bilang, kalau boleh jangan saya yang khotbah. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak mampu. Saya tidak mampu sampai saat ini pun mengasihi orang-orang di sekeliling saya dengan kasih Allah. Ketika saya ditolak, ketika saya mau memberi perhatian, ternyata anak itu nolak, lalu bilang, Ibu Kesya nggak usah bilang apa-apa, saya kok bisa. Saya marah. Saya berkata, saya tidak mau pedulikan dia lagi. Ketika mempersiapkan bagian ini, saya jadi ditegur. Kenapa kasih saya dipengaruhi oleh penolakan orang? Saya harus belajar seperti Tuhan. Mengasihi untuk kebaikan orang itu. Sekalipun orang itu menolak saya. Tapi saya berkata kepada Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Sakit, ditolak itu sakit. Dicuekin sakit, ditolak sakit. Lebih sakit lagi. Tapi di dalam ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Hanya karena kita hidup di dalam roh, roh Allah itu ada di dalam kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan kita, maka kita bisa mengasihi sesama. Hanya karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Apa yang dunia lihat di dalam kita saat ini? Kasih atau ketakutan? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup terus-menerus di dalam roh-Mu. Biarlah roh-Mu saja yang menguasai kami, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi Engkau, untuk hidup tidak di dalam ketakutan, tetapi hidup di dalam kasih. Mengasihi orang-orang di sekitar, sekalipun perbuatan mereka tidak menyenangkan kami. Tapi kami, karena roh-Mu, kami mampu untuk mengasihi mereka. Tuhan, tolong kami, kuasai kami, dan Engkau boleh nyata di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.